desa Genting Tanah. Hutan desa ini sangat spesifik ya, hutan desa rawa gambut. Dan boleh diperlihatkan pijakan kita ini, kalau kita tidak hati-hati, pijakan kita ini bisa terprosok hingga sampai sebadan kalau kita melalui jalan-jalan yang tidak diarahkan oleh pendamping desa. Pak Anton, seberapa jauh perjalanan kita nanti ke hutan desa? Kira-kira 1 jam. 1 jam. Baik, bisa menemani kami Pak Anton ke lokasi langsung? Baik. Singkatnya diceritakan Pak, hutan desa yang ada di Genting Tanah ini. Ya, hutannya masih alami. Ya, kita desa tahun 2018. Tahun 2020 baru kita keluar SK-nya. Sahabat Aren Channel, inilah kendaraan transportasi perahu yang kita gunakan. Kapasitas perahu ini hanya bisa ditumpangi oleh 3 orang. Sekarang kita sudah berada di muara sungai, anak Sungai Belayan, yang nantinya kita masuk ke area lokasi sungai desa. Hutan desa. Nah inilah sungai ini masih alami ya, belum banyak di situ aktivitas di dalamnya, dan mudah-mudahan ini masih tetap terjaga. Banyak terdapat ranting-ranting pohon dan bahkan pohon yang rebah di badan sungai. Kita saksikan sendiri, bambu-bambu pun juga banyak yang rebah, menghalangi perairan badan sungai. Hop, 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 hop. Hampir lagi. Dan kita harus berhati-hati, banyak ranting yang rebah di tengah sungai, bahkan batang pohon. Dan kita akan menjumpai banyak di sini anggrek danau yang bergelantungan di batang pohon. Sahabat Aren Channel, anggrek sungai yang ada di Sungai Loah Tanjung yang berwarna merah, medianya tempat bertumbuh di kayu perupuk. Dan Pak Anton, boleh jelaskan warga menamakan anggrek ini anggrek apa? Anggrek danau. Anggrek danau. Ada berapa warna yang Bapak temui di anggrek danau ini, Pak? Jenis itu ada 2 warna, yang putih dengan yang merah. Tapi banyak anggrek-anggrek yang lain jenisnya. Banyak anggrek lagi ya, dengan iya. karakter anggrek yang tumbuh di hutan Loah Tanjung. Iya. Nah, Pak Anton, untuk musim berbunganya sendiri, Pada bulan-bulan seperti ini. tepat seperti ini ya. Iya, tepat-tepat bulan-bulan ini. Dan kita melalui lorong-lorong ranting yang menutup badan sungai, dan ternyata perahu yang kita tumpangi juga sudah mulai terisi air dan harus ditimba ya. Ya sahabat Aren Channel, ini satu pengalaman yang baru buat kami. Bagi pecinta alam atau wisatawan yang senang dengan kondisi alam yang masih natural, bisa datang ke hutan desa Genting Tanah. Beginilah perjuangan jurnalis ya untuk mendapatkan nilai berita, tidak mengenal. Sahabat Aren Channel, kita sudah masuk ke area hutan gambut atau hutan desa. Inilah data-data yang ada di hutan desa ini dan ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Plot sampel permanen pemantauan karbon hutan sejak tahun 2018. Dan kita lanjut perjalanan kita, sahabat Aren Channel. Dan ternyata sudah ada warga yang lebih awal datang di hutan desa ini untuk memantau keberadaan hutan desa.
Batarian Channel, sekarang kita sudah berada di hutan desa Genting Tanah. Di hadapan saya adalah Pak Anton. Pak Anton boleh bercerita Pak Anton sambil jalan. Dan kondisi jalan seperti ini, apa tujuan utama Pak Anton bisa tergerak untuk mendorong adanya hutan desa? Kami sebagai masyarakat Republik Tanah untuk bisa mempertahankan hutan desa Rawa Gambut daripada jamahan perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab itu pada dasarnya. Dan kami mengelolanya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa Genting pada itu. Dan di sini pernah dilakukan penelitian tentang pengeboran karbon. Apa sih pengeboran karbon itu? Kita mendekati Pak Anton untuk bisa dijelaskan secara langsung. Dan pijakan kita pun ini tidak terasa sampai setengah meter masuk ke tanah ya pijakan kita. Nah ini kondisinya pengeboran. Boleh jelaskan apa sih pengeboran? Maksud dari tujuan pengeboran karbon adalah melihat kondisi kedalaman daripada rawa gambut tersebut. Berapa kedalamannya? Di sini kedalamannya terdalam adalah 7 meter, belum di sekitar baru 1 kilo dari pinggir sungai tadi. Kedalamannya sudah mencapai 6 meter atau 7 meter. Kedalaman lahan gambut. Iya, gambutnya kedalamannya. Nah itu pertanda apa itu Pak kedalaman? Kedalaman di dalam itu adanya lumpur tanah, baru kita yang namanya ketemu dengan tanah asli. Nah itu baru masuk kategori gambut ya. Iya, 7 meter. 7 meter. Bukan main. Tenggelam kita Pak. Dan tanda-tanda merah yang ada di pohon yang dikasih label ini Tanda-tanda kayu penelitian kayu bersama kayu karena ngecek banyak di dalam pohon ini kayu banyak kayu Nah, kali ini saya bersama rekan-rekan jurnalis berada di hutan rawa gambut. Hutan rawa gambut ini berkat perjuangan dari warga mempertahankan hutan rawa gambut sebagai status hutan desa. Dan hutan desa kali ini pun juga sangat unik buat kami yang baru pertama kali menyusuri hutan rawa gambut. Dan kita temuin Pak Anton yang sebagai penggiat di desa Genting Tanah. Dan ternyata hutan rawa gambut kalau kita salah pijak ini 6 sampai 7 meter Pak Anton ya. Boleh ceritakan Pak Anton bagaimana sih kondisi hutan rawa gambut ini? di dalam kawasan kami, hutan gambut pada dasarnya berair dan kemudian kalau kita terperosok mungkin mencapai 6 atau 7 meter kedalamannya. Dan di dalam hutan rawa gambut terdapat pohon apa saja Pak Anton? Di sini ada pohon jambu air, kemudian meranti, pohon kahoy, kabur naga, Dan perupu ya. rupu. Nah di juga. samping kiri Pak Anton ini kayu apa ini Pak? Yang ini. Nah, yang ini namanya jambu air. Jambu air hutan. Iya. Ya sahabat Tarantana, kita lanjut perjalanan kita. Dan sangat bersyukur sekali kami bisa ditemani Pak Anton melihat secara langsung hutan gambut yang selama ini kita hanya mendengar, kami terutama ya, hanya mendengar. Dan sangat eksotik hutan gambut yang dijaga oleh warga. Seperti ini keadaannya. Kita lihat. Semoga hutan ini dapat terjaga dan lestari. Nah, ada kantong semar. Sahabat Aren Channel, di dalam perjalanan di hutan gambut di Desa Genting Tanah, hutan desa, kita menemui kantong semar. Dan kantong semar ini beda dengan kantong semar yang ada di tempat lain. Kita bisa saksikan ya. Dan bentuknya sangat unik. Dia tumbuhnya pun bergerombol. Dan kita lihat di sana. Bung Awal, apa yang Bapak Bung Awal melihat tentang apa ini semar dan semarnya kantong unik ya? baru kali ini ngelihat katanya Pak Anton ini yang termasuk langka, jadi kita menemukan salah satu tumbuhan langka yang ada di kampung langka, saya langka. Dan tentunya juga kita baru pertama kali yang namanya kantong semar seperti ini. Iya, ini kantong semarnya lebih gemuk, Lebih gemuk, kokoh,
padat dan numpuk dia. Dia numpuk tumbuhnya, bukan bergelantungan. Terima kasih Pak Anton sudah menemani kami bersama teman-teman jurnalis. Melalui aktivitas kita pada hari ini, nanti kita akan mendorong peran warga dalam konteks komunitas, bagaimana mereka berperan aktif untuk menjaga lingkungannya melalui kelompok informasi masyarakat. Nah, Pak Anton, apa harapan tentang kelompok informasi masyarakat yang biasa disingkat KIM? Kami bersama-sama dengan tim menjaga kelestarian desa dan mencoba untuk memberi terobosan-terobosan untuk masyarakat di sekitar desa. Tentunya dengan mengemas informasi agar ini bagian dari edukasi, Pak ya. Ya, terima kasih Pak Anton. Sampai ketemu sahabat Harian Channel. Tempat